صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita meminta dan mohon dengan tulus kepada Tuhan semesta alam supaya Ia selalu memberikan bimbingan kepada kita. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang satu persoalan teologi yang menimbulkan berbagai pendapat di antara mereka, di antara ulama-ulama teolog. Pembahasan tersebut adalah pembahasan tentang tujuan perbuatan Tuhan. Mungkin bagi pemirsa persoalan ini merupakan persoalan yang aneh. Kenapa? Karena kalau kita melihat kepada kehidupan kita manusia lah, kita adalah makhluk yang biasa, makhluk yang lemah. Kalau ada seseorang yang ia melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, maka kita mengatakan bahwa orang tersebut itu tidak berakal. Makanya kalau kita mendapatkan seseorang di masyarakat kita yang hidupnya itu amburadul, kacau, maka kita akan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kehidupan yang berharga, yang berkualitas. Jadi setiap perbuatan harus memiliki tujuan yang jelas. Orang yang berakal itu adalah orang yang akan memanfaatkan umurnya. Orang yang berakal adalah orang yang akan memanfaatkan energinya. Jadi tidak sembarang ketika ia berbuat. Ia akan berbuat ketika perbuatan tersebut akan memberikan maslahat kepadanya. Ini kalau kita berbicara tentang kehidupan manusia. Tapi berbeda ketika kita berbicara tentang Tuhan. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu, Allah memiliki tujuan atau tidak? Menurut kaum Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa ketika Allah mencipta itu dirinya tidak memiliki tujuan. Sudah mencipta saja tanpa ada tujuan yang jelas. Kenapa? Karena menurut mereka yang namanya tujuan itu adalah satu harapan, suatu kesempurnaan yang ingin dicapai. Ketika kita belajar, kita memiliki tujuan apa? Supaya kita bisa pintar, bisa mengetahui sesuatu. Kesempurnaan kita bergantung dengan apa yang kita akan raih dengan belajar. Artinya, kalau kita belajar dan bertujuan supaya kita menjadi alim, kita mengetahui dengan benar bahwa kesempurnaan kita terletak pada hasil daripada usaha kita. Nah, kalau seandainya ini kita terapkan pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan kita meyakini Allah itu butuh. Allah tidak sempurna. Karena Allah akan sempurna dengan tujuan yang Ia miliki. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu supaya Ia mendapatkan kesempurnaan. Lah, apakah Allah itu tidak sempurna? Apakah kita tidak meyakini Allah itu wajib wujud? Kita meyakini. Nah, kalau seandainya kita meyakini, maka konsekuensinya kita harus meniadakan tujuan dalam perbuatan, dalam penciptaan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi,
menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tujuan sama sekali. Karena hal ini akan melazimkan kebutuhan dalam diri Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa bisa melihat bagaimana alasan kaum Asy'ariyah ketika menolak suatu pendapat bahwa Allah ketika mencipta pasti memiliki tujuan. Ini adalah alasan kaum Asy'ariyah. Baiklah, marilah kita gunakan akal kita, gunakan kekuatan logika kita untuk menganalisa pendapat Asy'ariyah. Kalau kita kembali kepada kehidupan kita, maka setiap manusia ia akan sempurna dengan tujuan yang ingin ia capai. Jadi usaha merupakan proses untuk bisa menyempurnakan diri. Kesempurnaan itu berada di tujuan. Contoh, orang itu ingin kaya. Orang ini bekerja keras, siang malam dia bekerja keras untuk mendapatkan harta. Kita bisa mengatakan bahwa pekerjaan orang tersebut dilandasi dengan satu tujuan, yaitu apa? Supaya dirinya bisa menjadi orang yang kaya, orang yang bahagia. Artinya dengan tujuan ini ia mendapatkan kesempurnaan, dengan tujuan ini ia mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah sesuatu yang ada pada diri manusia. Kita juga meyakini kebenaran pendapat ini. Tapi ketika kita berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang aktivitas Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menisbahkan semua kriteria yang ada pada makhluk kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, maka kita pun tidak bisa menisbahkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapatkan dalam diri manusia adalah ilmu yang terbatas. Lah, kalau seperti ini maka hal ini tidak sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qudrah juga sama. Kekuatan manusia terbatas. Lah, kalau kekuatan manusia terbatas, maka kekuatan tidak bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan juga sama. Kehidupan manusia itu terbatas. 70-100 tahun. Maka sifat hidup ini tidak bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat yang kita nisbahkan kepada Allah melewati ciptaan-ciptaannya, maka hal ini tidak akan bisa dibenarkan. Ini kalau seandainya kita memakai metode ini, yaitu kita menisbahkan satu sifat yang ada dalam makhluk dengan semua kriterianya. Tapi beda hal kalau seandainya kita mengatakan kita tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan ketika beraktivitas. Tapi kita tidak mengatakan bahwa Allah akan sempurna dengan tujuannya. Kenapa? Karena tujuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beraktivitas, faedahnya, efeknya itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya kembali kepada makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta, pada hakikatnya Allah ingin memberikan satu ayat, satu tanda kebesarannya. Seperti orang dermawan. Orang dermawan itu ketika memberikan sesuatu, ia memberikan sesuatu itu karena tuntutan dirinya. Kedermawanan merupakan satu cermin keindahan dirinya. Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu adalah perbuatan ini merupakan cermin kebesarannya.
Jadi tuntutan dirinya untuk menciptakan sesuatu. Jadi bukan berarti Allah ingin sempurna dengan ciptanya, bukan. Seperti orang dermawan ketika memberikan sesuatu dikarenakan karena tuntutan jiwanya yang bersih, fitrah yang bersih, yang suci menuntut dia untuk memberikan bantuan kepada yang lain. Baiklah, misalnya insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain dengan kita menukil berbagai ayat Al-Quran yang memberikan stempel dan menguatkan pendapat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat pasti memiliki tujuan, tapi tujuannya tidak kembali kepada dirinya, tapi kembali kepada selainnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.